saya riset saya juga soal pesantren. Master saya riset saya pesantren. Ya. Dan saya keliling pesantren-pesantren di Indonesia dengan berbagai model. Sampai pesantren yang tidak mau diteliti sekalipun saya teliti. Anda jangan terlalu mengandalkan nama atau istilah. Jangan melabeli sebuah pesantren atau dari namanya. Nama modern itu bisa jadi modern, tapi modern seperti apa Anda juga harus lihat. Tradisional itu tradisional seperti apa Anda juga harus lihat. Dengan pesantren, hubungan saya dengan pesantren gitu ya? Kayak apa? Ya itu harus cerita sebelum kita bahas pesantren, takutnya nanti narasumber gak pernah mondok kayak gitu kan, Cak. saya lebih ikhlas dikatakan narasumber nggak bisa ngaji daripada dikatakan nggak pernah mondok. Iya, Cak. Yang saya tahu Cak Malik ya mondok di alma mater yang sama seperti saya di Sukoharjo ya, Cak ya. Mungkin bisa diceritakan, Cak, jenengan jenjang pendidikannya atau ya apalah tentang pondok pesantren, kaitannya jenengan dengan pondok pesantren, Cak. Oke. Ya, hubungan saya dengan pesantren sangat dekat ya. Dimulai dari ketika ibu saya hamil misalnya, itu ayah saya sudah sering sowan ke kiai gitu untuk minta didoakan agar bayinya nanti lahir itu jadi anak soleh kira-kira gitu lah ya. Nah, lalu dari kecil saya sebenarnya terinspirasi dari pesantren Blok Agung. Saya itu tinggal tidak jauh dari pesantren Blok Agung dan setiap hari Ahad manis, Minggu Legi itu Mbak Yaya Syafaat itu punya pengajian dan ayah saya selalu ngajak saya untuk ngaji. Ayah saya itu long life learning, orangnya pembelajar terus gitu. Sampai sekarang dia masih ngaji. Nah, dari situ saya melihat kok di pesantren tuh enak karena apa guys? Yang bikin enak itu pertama menurut saya karena waktu itu saya lihat lantai 2 ada tangganya. Di kampung saya itu kan miskin sekali ya. Jadi kalau ada rumah kok ada lantai 2 itu kayak orang kaya. Gitu. Benar Cak. Iya. Nah, jadi saya kalau ditanya Bapak mau mondok nanti ya saya langsung mau gitu karena nanti saya akan tinggal di lantai 2 kayak orang kaya. Benar. Memang masa kecil itu apa yang bisa dilihat oleh mata kan, Cak, itu yang lebih menyenangkan. Iya. Nah, gitu ya. Lalu kemudian saya sekolah madrasah di madrasah keluarga, lalu saya sekolah sanawiyah itu saya pesantren di namanya pesantren Rodotul Tolabah. Itu ya di daerah sana juga ya, Cak ya? Iya, di Genteng. Style ya. Image di kampung saya itu Pondok Blok Agung dulu relatively lebih mahal gitu. Nah, ya. Jadi mungkin ini penting juga didengar Pondok Blok Agung ya. Ada orang yang 5 kilo dari Pondok Blok Agung merasa Pondok Blok Agung terlalu mahal untuk dia. Saya sebenarnya tadi mau pakai baju ini, Cak, bajunya Blok Agung gitu, cuman nggak enak gitu. Takut kesindir. Iya, silakan terus, Cak. Nanti saja kalau kampanye pakai baju Blok Agung. Oh gitu ya. Oke. Nanti lalu saya mondok di pesantren Rodotul Tolabah. Sebenarnya di situ itu banyak hal yang saya dapat, yang dikembangkan, yang saya bisa dapat ya. Tapi khusus soal ngaji, nah karena kalau nggak mondok itu saya diajar sendiri sama ayah saya habis subuh, habis maghrib, habis isya gitu. Begitu masuk pesantren saya langsung merdeka. Saya lepas dari pengawasan bapak saya gitu. Jadi langsung kacau. Nah saya saya lama di pesantren sampai lulus SMP. Alhamdulillah sampai lulus SMP itu pesantren tradisional, nggak ada sekolah umumnya. Jadi sekolah umumnya itu di luar. Oke. Saya masih pakai celana pendek sekolah sanawiyah itu. Jadi di dalam pesantren nggak ada ya? Nggak ada. Salaf benar-benar nggak ada. Nanti kita akan ngomong salaf dan modern itu apa kan. Oke. Jadi di situ saya pesantren salaf.
lalu kemudian jadi kalau sore kalau pagi pergi sekolah itu pakai sarung, nanti sampai di pagar pesantren, nggak ada gerbangnya, pesantren tradisional itu rata-rata di pagar pesantren itu sarungnya dilipat, dimasuk-masukin ke dalam tanaman pagar itu kan. Oh, Nah, bukan ke tas ya Cak ya? bukan, nggak punya tas. Lalu masuk sekolah. Nah, sekolah pulangnya juga begitu, pagar nanti kita ambil. Ya, biasa lah bully-bully di pesantren, kadang-kadang sarungnya disembunyiin sama teman gitu, nggak masuk-masuk sampai sekolah diniyahnya terlambat, ya biasa itu. Nah, di situ sampai kemudian ketika lulus SMP, lulus MTS, saya itu sangat terobsesi masuk MAK. Waktu dulu namanya MAN-PK, zaman saya sangat terobsesi. Tapi karena saya merasa saya menyesal kalau ingat itu. Saya itu saya tidak percaya diri gitu. Nah, teman saya itu sekarang jadi Kiai Misbah di Banyuwangi. Itu beliau lulusan, Seharusnya sampai jadi kiai juga gitu ya Cak? Beliau lulusan MAN-PK. Waktu itu sahabat saya yang namanya Misbah ini pintar sekali orangnya. Jadi karena Misbah ini pintar sekali, dia mau masuk MAN-PK, saya jadi gentar. Oh, berarti hanya orang yang pintarnya kayak Misbah gitu yang bisa masuk. Akhirnya saya tes saja nggak ikut. Saya nggak berani tesnya nggak ikut. Nah, lalu bapak saya itu dulu pulang dari Muktamar Situbondo sering cerita pesantrennya Mbah Yai As'ad itu begini-begini, itu Mbah Yai As'ad begini-begini. Pokoknya bapak saya selalu bercerita tentang pesantren Mbah Yai As'ad. Lalu apa alumni juga Cak? Apa alumni juga? Tidak, tapi ayah saya Muktamar NU itu kan hadir. Ya. Yang ke-27 ya Cak ya? Ya, Situbondo, ya, Muktamar NU hadir. Ternyata belakangan saya tahu ada banyak orang yang mondok ke Sukoharjo atau pingin mondok ke Sukoharjo gara-gara Muktamar. Salah satunya Kiai Ahmad Baso, itu beliau cerita kiainya pulang dari Muktamar bilang, Ahmad kamu nanti mondok di Asem Bagus ya. Walaupun nggak jadi. Ya. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah saya dapat informasi dari senior saya di pesantren Rodotutul Abah kalau pondoknya Mbah Yai As'ad itu tidak mahal gitu. Kan ayah saya khawatir sekali kalau pondok itu mahal. Nah, lalu saya minta mondok di Sukoharjo, ayah saya senang, tapi tanpa survei, tanpa survei, pokoknya kalau survei itu sudah habis uangnya kan, jadi berangkat aja gitu. Berangkat ya, berangkat sama saya diantar pakai sepeda motor L2 Super, sepeda motor tahun 70-an. Astrea, Grand. Bukan, L2 Super. Sebelum Astrea, L2 Super. Sampai di hutan Baluran waktu itu lagi panas-panasnya itu kan. Saya sudah gentar, sampai di Karangtengah itu saya gentar sebenarnya. Melihat cuaca panas, debu, daun-daun pisang itu kan nggak ada yang utuh, kena angin, debu. Pokoknya ya Allah kayak gini pondok. Padahal kamu tahu kan, daerah saya itu daerah yang nyaman kan, di Banyuwangi Selatan itu kan dingin, sejuk gitu kan, hijau, asik gitu, nggak debu gitu. Debu, lalat, ya Allah gitu. Tapi saya nggak tega melihat bapak saya kalau saya mau nggak betah. Nggak betah gitu ya, benar. Iya, sampai di Sukoharjo itulah intinya kalau santri tradisional itu yakin. Itu kan, yakin. Sampai di Sukoharjo nggak ada apa yang saya tuju itu, senior saya itu lagi nggak ada. Saya ketemu sama orang di pinggir pesantren itu, anak Muncar. Bapak saya sebenarnya agak-agak khawatir, ragu sih nggak, tapi khawatir gitu. Tapi bapak saya itu sangat diyakinkan. Ada anak santri yang baru ditemui di situ. Bapak saya, santri itu mengatakan begini sama bapak saya, Pak, katanya Mbah Yai As'ad kalau mondokkan anak di Sukoharjo itu udah Allah yang urus, nggak usah khawatir apa-apa. Di situ bapak saya tuh yakin sekali dengan kata-kata anak itu. Aduh, tawakalnya tingkat tinggi memang ya Cak ya, santri tradisional ya Cak ya.
Itu Bapak Sampai saya bisa yakin. bukan hanya dianya aja, sampai bisa mempengaruhi wali santrinya yang lain gitu. Iya, karena wali santrinya juga santri juga. Oh gitu ya. Iya ya, benar. Oke Iya lah, iya. disitulah ya. Saya mondok di Sukoharjo itu kalau tahunnya lama. Artinya bisa Saya dibilang jenengan sangat dekat sekali dengan lembaga yes. yang namanya pesantren. Iya, Ya. iya. Lalu kemudian saya riset saya juga soal pesantren. Master saya riset saya pesantren. Ya. Dan saya keliling pesantren-pesantren di Indonesia dengan berbagai model. Sampai pesantren yang tidak mau diteliti sekalipun saya teliti. Oh, itu gimana tapi Nah. Cak tantangannya meneliti yang tidak Cak, yang tidak mau itu Cak? Tantangannya. Ya saya tantangannya tentu tidak bisa wawancara secara nyaman ya. Saya meneliti gontor, tapi saya tidak klaim itu sebagai sebuah penelitian. Oh, iya. Saya tidak klaim sebagai penelitian karena Pengalaman. ethically saya nggak boleh ya. benar. Secara etik saya nggak boleh mengatakan itu penelitian. Saya datang, saya ngobrol macam-macam. Saya juga tidak tulis, tapi itu sebagai referensi saya sebagai orang yang suka dunia pesantren. Saya menghormati gontor yang nggak mau diteliti. Oke, Cak. Oke. Itulah. Itu sekitar intermezzo ya teman-teman. Ya. Bahwa kita nggak usah ragu lagi dan jangan sampai ada komen-komenan bahwa ini ngomongin pesantren nanti ngeritik pesantren atau apapun tentang pesantren, pernah nyantri nggak gitu. Kayak kemarin saya juga digituin Cak. Iya. Jadi nggak perlu diragukan bahwa Cak Malik ini benar-benar dekat dengan lembaga yang disebut pesantren itu. Oke. Pada kali ini Cak, kita akan bahas soal pendidikan pesantren. Ada yang tradisional, ada yang modern ini Cak. Katanya bahkan enggak tahu ya sampai sekarang ini ada yang tradisional atau masih ada atau enggak ya Cak ya. Karena kan setahu saya sih sekarang 2025 gitu. Bahasanya anak Gen Z kan gitu, 2025 ya enggak ada yang tradisional lah, modern lah. Nah, Iya. Kira-kira begitu. Kayaknya perlu kita dudukkan dulu ya. Kita sepakati dulu working definitionnya. Kalau kita ngomong modern itu apa sih modern yang kita bicarakan? Kalau kita berbicara modern lalu diperhadapkan dengan postmodern, belum tentu pesantren ini ada yang modern. Iya kan. Karakter modern itu misalnya efektif, kan? Yang berbau-bau efektif, efisien, cepat, yang berbau-bau sistematis. Nah, itu tuh modern, yang berbau sistemik, dibuat struktur, dibuat pattern, lalu dibuat pola dilihat patternnya seperti apa, lalu ditemukan sebuah formula, taat pada formula, taat pada prosedur. Ya, itu modern gitu. Lalu kemudian muncul postmodern yang mempertanyakan itu semua gitu. Ada banyak literatur. Teman-teman bisa membaca ya. Misalnya ditulis Zamakhsyari Dhafir atau ayahnya Pak Lukman Hakim Saifuddin itu yang Kiai Saifuddin Zuhri yang agak kontemporer itu, mereka itu para intelektual kontemporer ya. Lalu kemudian Azumardi Azra, Pak Hefner, Bob Hefner, itu semua penelitian. Nah, tapi yang menariknya pesantren ini selalu diteliti dengan rata-rata kalau saya lihat kayak grounded teorinya itu. Jadi mereka para peneliti itu berusaha menemukan teori, menemukan formula setelah mereka melihat pesantren itu. Jadi kenapa pendekatannya tampak tidak selalu sih, tapi lebih peneliti-peneliti besar lebih menggunakan metode grounding, karena pesantren ini sebuah institusi pendidikan yang tumbuh secara organik. Jadi dia tumbuh dari kebutuhan. Contoh misalnya saya akan membuat contoh dari yang paling dekat. Kalau kita lihat sama Zamakhsyari Dhafir itu ke pesantren itu kan unsur-unsurnya kan ada musola,
Ya. Ada tempat menginap, Sesuai ada undang-undang rumah itu ada santrinya, pengasuh, kiainya. ada santrinya, ya kan? Nah, saya rasa undang-undang itu berangkat juga dari teori itu ya. Iya, Nah, benar-benar. dulu yang paling dekat dengan saya itu kakek saya. Tidak sempat punya pesantren, tapi di masjid sempat ada kamar, ada anak-anak yang tidur di masjid di tempat kakek saya. Ada yang menginap, ada madrasahnya gitu. Itu seandainya itu akan bertambah, santrinya terus bertambah, dia akan menjadi pesantren yang seperti sekarang kita kenal. Tapi kayak saya sudah meninggal, terus macam-macam lah, ada banyak hal. Nah, tapi kami tidak menganggap itu pesantren gagal, enggak. Karena tidak pernah berencana membangun pesantren. Jadi rata-rata pesantren tradisional, saya bicara pesantren tradisional itu seperti itu. Dia mungkin pesantren modern juga ada yang mula-mula seperti itu. Jadi ada kebutuhan warga di sekitar, mereka tidak mengenal aksara. Kemudian ada orang terdidik yang mengenalkan mereka pada aksara. Nah, kalau kita ngomong zaman Belanda itu kan tidak ada yang namanya aksara nasional gitu kan. Gak ada. Bahasa nasional kan nggak ada. Iya. Jadi misi literasi. Ketika orang Belanda mengenalkan ABCD, mereka karena kenapa Belanda mengenalkan ABCD? Karena Belanda butuh orang yang terliterasi dengan ABCD untuk mensupport Belanda, kira-kira kan gitu kan. Dia bukan bermaksud mencerahkan untuk membangun peradaban. Kepentingan mereka pribadi itu, aja ya. Iya, sebenarnya penjajah gitu, mengakuisisi sebuah ilmu pengetahuan literasi untuk kepentingan strategis. Nah, sementara orang-orang yang terdidik di kampung-kampung ini yang kemudian kita sebut sebagai orang alim, ya, nah, mereka kemudian mengajarkan apa yang mereka bisa, literasinya ya baca tulis pegon, baca tulis dengan aksara Arab untuk menulis bahasa lokal mereka, ya kan, untuk kemudian karena manusia hidup waktu itu dianggap tidak ada visi yang tidak ada visi di sini, mungkin bisa kita anggap sebagai sedikit modern ya, tidak ada visi yang terlembagakan. Orang tuh visinya apa, orang punya kan, lalu ada orang punya nilai-nilai, yaitu nilai-nilai religius, nilai-nilai agama. Nah, saya kisah dari keluarga saya sendiri. Dari ibu saya itu bukan keluarga pesantren, tapi buyut saya itu bercita-cita agar anak cucunya nanti membasuh kaki dan tangan. Jadi di kampung itu kan dulu sangat, orang sekarang menyebutnya primitif. Orang sekarang ya. Mereka tidak, ya bahasa sekarang, walaupun saya tidak nyaman dengan istilah itu, tapi itu perdebatan lain lah ya. Nah, sekarang menyebut itu, sehingga buyut saya itu menganggap orang yang mencuci kaki dan mencuci tangan itu mereka dalam tanda petik lebih berperadaban. Lalu buyut saya bercita-cita punya anak cucu yang cuci kaki, cuci tangan. Belakangan Pak De saya menafsirkan kira-kira buyutmu itu ingin punya anak cucu santri, gitu. Kalau melihat perbandingan waktu saya kecil, itu di kampung saya ada kelompok yang kalau menjelang adzan maghrib itu sudah mandi, ada kelompok yang adzan maghrib masih punya aktivitas-aktivitas lain. Ya. Nah, main bola ya dan kan, semacamnya. Ya apapun lah ya, tapi aktivitas lain yang tidak memerlukan bersih-bersih gitu. Sementara kelompok santri beraktivitas yang memerlukan bersih-bersih. Nah, itulah dari situ tuh pesantren tradisional. Makanya kenapa dibilang tradisional? Itu karena ada pembandingnya. Nah, lalu ada pembanding sebuah sistem pendidikan yang baru yang menyerupai pendidikan Belanda. Ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Sementara pesantren yang sebelumnya yang sekarang disebut sebagai tradisional, yang kemudian disebut tradisional itu, mereka tidak ada kelas ngaji pasolatan. Nanti setelah pasolatan lancar mulai ngaji jurumiyah, lalu ngaji imriti, lalu ngaji alfiyah. Itu nahwunya kan. Nah, pertama ngaji awalu, kemudian ngaji sulam safinah, kemudian ngaji takrib, kemudian ngaji Fathul Mu'in. Nah, jadi kelas itu disebut nama kitabnya. Tidak ada aturan berapa tahun masa studinya atau usia berapa, itu kelas berapa. Nah, di pesantren saya yang di Banyuwangi itu memang sudah mulai ada kelas-kelas, tapi masih sering ayah saya itu kalau menyebut, kalau ditanya temannya, anakmu di style, iya kelas berapa, kelas jurumiyah, masih menyebutnya itu. Nah, sampai sekarang ada juga Cak di sini Cak. Iya kan? Ya, nah, benar, itu. Lalu ada pesantren yang mirip sekolah Belanda, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, lalu yang sistemnya kelas-kelas ini, orang Indonesia banyak mengatakan dengan istilah klasikal. Saya nggak tahu istilah ini proper atau tidak, tapi disebut klasikal. Nah, ini kemudian disebut sebagai modern. Nah, istilah modern dan istilah tradisional ini menjadi lebih kuat ketika orang-orang yang diidentifikasi sebagai modern, mereka bangga dengan sebutan modern. Begitu juga orang yang tradisional, mereka alih-alih merasa terhina dikatakan tradisional, mereka tidak. Mereka bangga dengan dikatakan tradisional. Tradisional. Iya kan? Bangga. Bahkan pasca reformasi itu ada kajian yang sangat lumayan masif ketika itu, kajian post tradisional. Jadi orang-orang tradisional yang berpikir sekali lagi dalam tanda petik progresif, mereka tidak mau disebut modern. Mereka bahkan resisten terhadap istilah modern, mereka menyebut diri mereka post tradisional. Nah, karena cara mengidentifikasi kelompok masing-masing ini modern dan tradisional, mereka bangga dengan identitas masing-masing. Lalu istilah tradisional dan modern ini kemudian menjadi sulit dibedakan. Karena yang tradisional pun mereka memperbaiki sistem, mereka membangun, mereka juga membuat SOP, mereka membuat sistem penerimaan mahasiswa baru, penerimaan santri baru. Dulu kan tradisional tuh nggak ada penerimaan. Yang penting orang tua datang memasrahkan anak, dilihat segede segitu sudah bisa ngejawab belum, sudah bisa apa, udah langsung dimasukkan jurumiyah, sudah dimasukkan kayak gitu. Tapi mereka kemudian membuat sistem. Mereka menilai, oh ini kurang, bahasa sekarang kurang efektif, kok dilihat tidak bisa dievaluasi, kira-kira begitu kan. Mereka kemudian punya ide tentang evaluasi belajar, punya ide pengembangan bagaimana belajar yang tidak hanya yang baik, yang cepat, bisa waktunya itu lebih singkat gitu kan. Metode-metode ada metode-metode. Nah, tapi sekali lagi karena mereka sangat bangga dengan istilah tradisional, mereka tidak mau menyebut diri mereka itu modern, walaupun mereka sudah sudah melengkapi sudah melengkapi diri mereka dengan perangkat-perangkat yang menurut parameter orang sekarang modern gitu. Benar. Ya kan. Demikian juga kelompok modern yang lalu disebut modernis. Nah, anti kepada tradisional. Ya, mungkin tidak anti, tetapi mereka merasa lebih maju. Lebih maju. Ya, mereka merasa one step ahead dibanding kelompok tradisional. Oke Cak, silakan dilanjutkan tadi
nyampe soal yang tradisional ndak mau dibilang modern, yang modern juga ndak mau dibilang tradisional. Cak. Lanjutkan, Cak. Iya kan? Nah, jadi orang-orang modern itu merasa mereka itu one step ahead. Apalagi didukung dengan konstelasi dunia. Ketika ada kemudian disebut sebagai Islam pembaharuan, gitu kan? Nah, ada Islam pembaharuan. Kalau kita lihat konstelasi globalnya kan, ada Maududi lah, ada Jalaluddin Al-Afghani, pokoknya ada situasi-situasi di negara-negara Islam itu juga mempengaruhi gitu. Karena kemudian akhirnya yang modern ini dianggap sebagai pembaharu. Kalau pembaharu kan bagaimanapun juga mereka merasa one step ahead lah ya, merasa lebih terdepan. Tapi yang tradisional merasa kami ini the guardian gitu. Kami ini penjaga tradisi. Ambruk negara ini kalau tradisi tidak dijaga, kira-kira gitulah ya. Mereka sama-sama merasa punya peran masing-masing. Ya kan, punya peran masing-masing dan merasa perannya itu penting, jadi satu sama lain. Nah, akhirnya kelompok yang kemudian menyebut diri modern pun juga mereka, mungkin saya agak subjektif kalau saya menilai, tapi mereka mau dibawa kemana pembeda tradisional dengan modern? Pembedanya apa? Kan lalu kemudian ini kan agak susah kan gitu. Nah, bahkan wawancara saya dengan salah satu tutor di Mahat Ali Sukoharjo, ada tesis saya juga menyebut modern tradisional seperti apa, nanti bisa dicek di tesis saya. Mereka menyebut kami ini tradisional. Kenapa pesantren kami ini namanya Salafiyah Safiyah, kata dia gitu kan. Kami ini salaf, kami tradisional. Tapi kami pakai Salafiyah. Salafiyah Safiyah. Karena terinspirasi juga dari Imam Syafi'i. Syafi'i, gagasannya Syafi'i itu memang muridnya Imam Malik. Tetapi dia punya madhab sendiri dan dia tetap relasinya tetap baik, tetapi dia ada bangunan madhab sendiri dan itu menunjukkan bahwa kami itu tetap kritis gitu. Jadi nalar kritis ala Syafi'iyah itu menjadi bagian dari inspirasi ruh dari pesantren itu, ya kan. Nah, artinya di kelompok tradisional mereka juga membuat perbaikan gitu. Di kelompok modern tentu saja juga mereka membuat perbaikan, tapi perbaikan pasca modern apa kan tidak ada lagi kan istilah. Nggak ada lagi. Ya, istilah yang bisa dianggap lebih maju dari modern. Nah, disitulah kemudian batas-batas modern dan tradisional itu menjadi kabur. Nah, ini juga penting untuk teman-teman ya pahami ya, para pemirsa, wali santri, misalnya Anda jangan terlalu mengandalkan nama atau istilah, jangan melabeli sebuah pesantren atau dari namanya. Nama modern itu bisa jadi modern, tapi modern seperti apa Anda juga harus lihat. Tradisional itu tradisional seperti apa Anda juga harus lihat. Jadi karena tidak ada kategorisasi yang fix untuk saat ini apa itu modern dan tradisional, sehingga harus kita semua yang harus dilihat benar-benar observasi sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Karena nanti kita akan masuk ke sebenarnya sebagai lembaga pendidikan seperti apa gitu ya. Ya, Cak. Kemudian Cak, mungkin itu soal modern ya, soal modern dan tradisional ya, Cak ya. Yang ini, Cak, yang menarik bagi saya sebelum nanti masuk ke pembahasan dari Robert Hafner ini, Cak. Hafner ini ternyata ketika saya riset, dia itu seorang antropolog asal Amerika Serikat yang nonis ya, Cak. Non-Islam. Benar, Cak? Dia meneliti Islam bukan sebagai penganut tapi sebagai akademisi. Ya, itu menariknya.